ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ayat selanjutnya ya sekarang. Ini ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Baik, saya minta Pak Mukid dibaca terjemahnya Pak Mukid. Baca terjemahannya saja. Ataukah kalian adalah orang-orang yang menyaksikan? Antum di sini maknanya ataukah kalian adalah? Ataukah kalian. Baik. Cukup mungkin itu dulu ya. Jadi sebelum saya masuk kepada arti kalimatnya, pertama tentang asbabul nuzul ayat ini, atau saya terjemahkan dulu aja ya. Am kuntum, ataukah ya? Apakah atau ataukah? Apakah kalian ya? Syuhada menghadiri ya. Syuhada ini jamak dari syahid atau syahid. Syuhada itu jamak dari syahid atau syahid. Maknanya hadir ya. Maknanya hadir ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala begini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra. Apa artinya? Apa artinya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Menyaksikan. Apa bisa bulan disaksikan? Wong itu nama bulan maknanya rangkaian waktu kan begitu, bukan qamar. Apa maksudnya? Bulan bukan dalam artian qamar. Kalau qamar saksikan, bisa melihat saksi. Tapi kalau bulan itu bermakna Ramadan, Sya'ban, Syawal, apa bisa disaksikan? Apakah kalian menyaksikan Ramadan? Apa begitu? Apakah kalian menyaksikan Syawal? Apakah begitu maknanya? Bukan, kan begitu ya? Maknanya adalah faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian hadir di bulan itu, kan begitu ya? Falyasum, maka berpuasalah. Paham enggak? Jadi syahid di sini bermakna hadir. Bisa juga bermakna saksi, juga bisa ya.
aslinya bermakna saksi ya, syahidallahu annahu la ilaha illallah, Allah bersaksi, kan begitu ya. Bisa juga bermakna saksi, syahid itu bermakna saksi, tapi juga dia bisa bermakna hadir ya, hadir, bermakna hadir ya. Seperti ayat tadi itu ya, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang hadir di bulan itu, menemui bulan itu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa ya. Kalau menyaksikan bukan bulan itu maksudnya. Kalau menyaksikan ya qamar itu namanya. Qamar yang bulan yang kita lihat malam ya kan? Malam itu. Nah, itu barulah kita menyaksikan, melihat bulan, menyaksikan bulan gitu ya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-ha. Ini ketika hadara ya, hadara bermakna hadir ya. Ini makna hakiki sudah hadir ya. Kalau syahid itu tadi bisa bermakna saksi, juga bisa bermakna hadir ya. Yaqubal mautu ya, ketika hadir kepada Yakub maut ya, ketika hadir kepada Yakub maut ya, nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian itqala, dan ingatlah ketika Yakub berkata li banihi, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah, apa yang kalian sembah min ba'di, setelahku ya. Qalu, maka anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, na'budu, kami menyembah, ilahaka, ilahmu, yaitu Nabi Yakub, wa ilaha abaika, yaitu ilahnya bapakmu. Aba itu jamak dari abun ya, bapak-bapak, banyak begitu ya, abun, bapak-bapak. Ilahaka, kepada ilahmu, wa ilaha abaika, dan ilahnya bapak-bapakmu. Siapa saja bapak-bapakmu? Itu Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa, ilahan wahidah, ilah yang satu. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya, muslimun, berserah diri. Nah, kurang lebih artinya begitu ya. Kurang lebih artinya begitu. Baik. Sebelum kita akan bahas ayat ini, kalau kita lihat tafsir para ulama, maka kita akan dapati tentang asbabun nuzul ayat ini ya. Asbabun nuzul ayat ini ada kemudian ketika Nabi mengajak orang-orang Yahudi ya di Madinah untuk kemudian masuk Islam, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kenapa kamu mengajak kami kepada agama Yahudi ya? Sedangkan seluruh nabi-nabi sebelum kamu itu mereka semua itu agamanya Yahudi semua. Kok kamu ngajak kami ngikuti agama Islam? Padahal agama nenek moyang kami, padahal agama nabi-nabi kami sebelum kamu ini agamanya Yahudi semua. Itu klaimnya orang Yahudi, klaim ya, klaim bukan fakta, klaim saja ya, klaim dusta orang-orang Yahudi yang memang tujuannya ingin nolak ajarannya Muhammad saja. Wahai Muhammad, ngapain kamu ngajak saya? Ini orang mengajak orang Islam, ngajak masuk Islam. Wong agamanya nabi-nabi terdahulu sebelum kamu ini itu semuanya agamanya Yahudi semua. Nanti orang Nasrani yang nolak juga begitu, ada orang Nasrani yang nolak juga begitu. Wahai Muhammad, kenapa kamu ngajak kami kepada Islam? Wong agamanya nabi-nabi kami dulu, agamanya sebelum kamu itu agamanya Nasrani semua. Nabi Ibrahim dulu itu agamanya Nasrani, kata orang Nasrani begitu. Nanti itu ada ayatnya sendiri kalau tentang orang Nasrani ya. Maka na Ibrahim Yahudiyun wala Nasraniyun walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan pula Ibrahim itu seorang Nasrani. Bukan. Nah, orang Yahudi mengklaim Ibrahim agama Yahudi dan keturunannya. Orang Nasrani mengklaim Ibrahim dan keturunannya orang Nasrani semua. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, maka na Ibrahim Yahudiyun, bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan. Wala Nasraniyun, bukan seorang Nasrani juga. Walakin kana hanifan muslimah. Wa ma kana minal musyrikin. Tapi agamanya Ibrahim itu agama yang hanif, agama muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang musyrikin juga. Nah, dalam ayat ini orang Yahudi yang bantah Nabi, tidak usah kamu ngajak kami kepada Islam. Karena apa? Karena nabi-nabi kita dulu itu sudah mengikuti agama Yahudi. Mestinya kamu juga ikut Yahudi juga. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Apakah kamu hadir? Ya kan?
Ataukah? Apakah ya? Ya, apakah tadi ya? Apakah kan? Apakah kamu hadir ketika Yakub datang kematian kepadanya itu memberikan wasiat kayak begitu tadi itu? Paham maksudnya? Mereka itu mendramatisir seolah-olah ya Nabi Yakub terutama itu telah membuat wasiat. Isi wasiatnya apa? Hendaklah kalian anak-anakku menjadi Yahudi semua. Paham maksudnya? Didramatisir begitu sama orang Yahudi. Lantas dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu hadir ketika Nabi Yakub itu memberikan wasiat kepada anak-anaknya ketika datang kematian kepada Yakub? Apa kamu hadir? Maksudnya begitu. Paham ini? Ya, ini yang pertama dulu ya. Karena memang mereka mengklaim Nabi Yakub memberikan wasiat. Wasiatnya apa? Supaya kalian jadi orang Yahudi semua. Gitu wasiatnya. Tapi itu klaimnya orang-orang Yahudi ya. Sekali lagi itu klaimnya orang-orang Yahudi. Dibantah dengan ayat ini. Nah, taib. Itu penafsirannya ya. Sekarang kita coba tentang ayatnya, kita coba kupas satu persatu ya. On lawan ya. Terus belajar ngocak matura menjadi kiai. Wong lek pelak ngocak matura dadi kiai lagi. Kiai ini anti pondok ya, anti pondok ya. Pondok nanti ya. Orang ngecak Madura saya ngecak Madura di kiai insyaallah. Hah? Serban ini pinter ya. Baik. Sekarang kita coba pelan-pelan kita akan kupas ayatnya. Yang pertama ayat am dulu ya. Tadi diterjemahkan apakah kan begitu ya. Di situ diterjemahkan apakah. Sekarang coba kita bahas am ini satu persatu. Am ini kalau antum perhatikan ini biasanya ini yang pertama loh ya. Ini yang pertama. Pendapat yang pertama bahwasanya am itu biasanya itu sebagai sebuah pilihan. Am pilihan biasanya. Pilihannya begini, umpama dalam ayat umpamanya ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya sahibai sijni, wahai saudaraku yang ada dalam penjara. Ini Nabi Yusuf ya. Wahai saudaraku yang ada dalam penjara, a'arbabum mutafarriquna, apakah Rabb yang mutafarriqun, apakah Rabb yang banyak itu khairun, lebih baik amillahil wahidul qahhar, lebih baik dari Rabb yang satu yang lagi maha kuasa, lagi maha perkasa. Nah, biasanya begitu. Fahimtum amla, kan begitu ya. Kalian paham atau tidak? Paham ya? Benar apa salah? Kan begitu. Benar apa salah? Ulang apa tidak? Kalimat amnya itu untuk milih itu. Benar apa salah? Ulang apa tidak? Mana yang lebih baik? Yang ini apa yang ini? Begitu. Paham? Pilihan. Paham ini sampai sini? Ya, contohnya ayat tadi itu, ya. Ya, atau bisa buka di surat Yusuf itu ya, surat Yusuf ya. Ya sahibai sijni, wahai saudaraku yang ada dalam penjara, a'arbabun. Itu kalimat tanya ya kan? A'arbabun, apakah Rabb a'arbabun mutafarriqun, yang banyak itu khairun, lebih baik amillah ya. Wahidul qahhar, daripada Allah yang satu. Apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang satu? Pilihan. Paham di sini? Apakah kalian paham atau tidak? Fahimtum amla, kan begitu ya? Kalian paham apa tidak? Jawaban kalian apa? Paham, kan begitu ya? Paham sampai sini? Paham di sini ya? Cuman ini jawaban pilihannya cuma satu ini, langsung am kuntum syuhada. Loh, yang sebelumnya mana Ustaz? Ngerti gak?
Mestinya ada pilihan sebelumnya. Ada pilihan sebelumnya, baru yang kedua am kuntum syuhada. Apakah kamu menyaksikan? Apakah kamu hadir? Sebelumnya mesti ada pertanyaan dulu. Yang satunya ini baru kemudian am kuntum syuhada. Yang kedua ini maksudnya. Ngerti enggak sampai sini? Ngerti sampai sini? Ustaz Hasin paham insyaallah ya. Ustaz Syafat paham ya insyaallah. Lah, maka kemudian para ulama mencoba untuk mereka-reka kira-kira pilihan yang satunya apa? Begitu maksudnya. Paham maksudnya? Mencoba untuk mereka-reka itu takdirnya, maksudnya kalau kita takdirnya bahasa anunya ya. Mencoba untuk mereka-reka ya. Mengira-ngira, kira-kira apa kalimat yang sebelumnya ini, kan begitu ya? Nah, ada beberapa versi memang kalimat yang sebelumnya ini. Kalimat yang sebelumnya bisa berbunyi begini diantaranya ya. Anda bisa baca dalam tafsir ada tafsir namanya Al-Basit, namanya tulis Al-Wahidi. Dia jadi begini. Kalimat sebelumnya bisa bermakna begini. Aballaghakum wa taquluna wa tansabuna annal anbiya'a yahudiyan am kuntum syuhada'a hadartum wasiyatahu. Oh, panjang. Ya. Jadi kalau diterjemahkan begini, apakah kamu yang menyampaikan, apakah kamu berbicara bahwasanya semua nabi itu adalah Yahudi, ataukah kamu hadir ketika dia memberikan wasiat tersebut? Nah, pertanyaannya begitu. Paham ya? Ya. Apakah kamu menyampaikan bahwasanya semua nabi itu Yahudi, ataukah kamu hadir ketika dia Yakub memberikan wasiatnya? Nah, atau ini yang kedua, am kuntum syuhada a'id hadaral Yaqubal mautu. Ngerti enggak sih? Ya. Nah, ini yang pertama, am yang pertama. Am yang pertama di sini ini sebetulnya pilihan, cuma ini langsung pilihan yang keduanya. Ya, paham maksudnya? Am kuntum syuhada, langsung ini pilihan yang kedua. Jadi diterjemahkannya apakah? Ya, Pak Mud ya. Apakah memang? Ya kan? Bukan apakah ya. Kalau pilihan ataukah begitu bahasanya kan begitu ya. Ataukah juga. Ataukah. Nah, bisa juga ataukah, tapi kan nggak mungkin ujung-ujung kalimat itu ataukah apa. Kan mesti ada kalimat sebelumnya, masa langsung ataukah? Paham maksudnya? Kan nggak mungkin dalam bahasa itu kalau ataukah loh, apa pilihannya dulu? Yang satunya apa baru pakai ataukah kan begitu. Paham ya? Ya. Ada ataukah juga begitu ya? Nah, berarti ini kalau diterjemahkan ataukah, berarti pilihannya yang pertama tadi yang saya sebutkan, ngerti nggak? Baru pilihannya yang kedua, ataukah kamu hadir? Pilihan yang pertama, apakah kamu ngomong begitu, ya, mengklaim begitu, bahwasanya Nabi itu Yahudi, ataukah kamu hadir? Paham maksudnya? Kalau diterjemahkan ataukah tadi, ya, paham? Kalau ataukah ini tadi, ini kan ada terjemahan ataukah ya kan? Kalau diterjemahkan ataukah, berarti penjelasannya yang saya sebutkan tadi itu. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau terjemahnya ataukah, berarti ada dua pilihan. Kan nggak mungkin kalau ataukah nggak ada pilihannya, ya kan? Kalau ataukah pasti ada pilihan, milih ini ataukah ini, ya kan? Milih pulang sekarang ataukah nanti, kan begitu pilihannya. Maka kemudian ataukah, kan? Tapi ataukahnya langsung pilihan yang kedua, tapi pilihan yang pertamanya mana? Nggak ada. Nah, pilihan yang pertamanya ada, cuma nggak ditulis di situ. Pilihan pertamanya diperkirakan bunyinya, apakah kamu ngomong menyampaikan seperti itu bahwasanya semua nabi itu Yahudi, ataukah kamu hadir? Nyambung jadinya. Apa maksudnya? Tadi kan bertanya. Hah? Apakah kamu ngomong begitu, apakah kamu hadir orang lain? Ini apakah? Ya, itu kalau terjemahnya apakah. Ini terjemahnya ini ada ataukah. Nanti ada beberapa nanti, tenang dulu ya. Ini yang pertama dulu.
kalau diterjemahkan ataukah, penjelasannya kayak tadi ini yang saya sebutkan barusan ini, ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau ada yang menerjemahkan ataukah di situ, ini namanya orang menerjemahkan ini memang dia langsung nggak pakai anu dulu, ya. Cuma kalau kita teliti akan ketemu, gitu loh maksudnya. Cuma dia langsung ataukah begitu. Penjelasannya bagaimana? Kan nggak tahu kita, ya kan? Ini kalau diterjemahkan ataukah begitu ya. Kalau diterjemahkan apakah, ya, berarti itu tanda kalimat tanya, kan begitu. Bisa memang ada penjelasan memang begitu. Am di situ itu bermakna am yang bermakna istifham. Kalimat tanya, namun kalimat tanyanya kalimat tanya pengingkaran, kalimat tanya penafian. Jadi apakah kamu hadir? Jawabannya tidak, mereka semuanya tidak hadir. Tapi kan nggak perlu dijawab, cuman pakai pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Apakah kamu hadir? Itu sebetulnya pertanyaan nggak perlu dijawab karena jawabannya apa? Tidak. Berarti apa? Kalau apakah itu berarti pengingkaran, istifhamul ingkari, istifhamun nafi, kan begitu. Kalimat tanya yang fungsinya meniadakan, yang fungsinya mengingkari. Baru kemudian terjemahnya apakah? Apakah kamu hadir? Jawabannya enggak, mereka enggak hadir, kan begitu jawabannya kan. Tapi enggak perlu diterjemahkan tidak. Ada yang diterjemahkan tidak di situ? Ada? Tidak ada, enggak ada. Bisa terjemahnya tidak, bisa. Terjemahnya bisa tidak. Ya, tidaklah mereka hadir, bisa juga. Ya, bisa juga. Karena apa? Karena am di situ kalimat tanya, namun kalimat tanyanya fungsinya pengingkaran. Ngerti nggak sampai sini? Ya? Sampai sini? Agak rumit. Ya. Makanya lawan-lawanan, ya kan? Hah? Kamu ngomong begitu, apa kamu hadir waktu itu? Lah iya, apakah kan? Kan kalimat tanya itu. Apakah? Perlu dijawab nggak itu? Nggak usah. Kenapa? Karena itu pengingkaran namanya. Paham maksudnya? Lah wis, apakah Bang Haidar? Terus nggak usah dijawab. Karena itu pengingkaran. Maknanya apa? Tidak. Kamu nggak pernah hadir. Begitu. Cuma diterjemahkannya bukan tidak, tapi terjemahkannya apakah. Namun kalau orang yang paham ngerti, kok tanya? Bukan tanya itu, bukan tanya. Memang sigohnya kalimat tanya, tapi intinya penafian, pengingkaran. Jadi kalau orang paham mungkin diterjemahkan langsung, tidaklah mereka hadir. Itu bisa saja. Tidaklah mereka semuanya hadir, bisa saja. Tapi orang mungkin janggal, mana kalimat tidaknya? Itu kalimat tanya, kan begitu. Paham ya sini? Ya? Paham ya? Baik, itu yang kedua ya. Bisa bermakna ataukah atau apakah, ya kan? Ataukah tadi sudah saya sebutkan pilihan. Kalau ataukah kan pilihan kan? Kemudian yang kedua, apakah kalimat tanya tapi bentuknya pengingkaran, penafian. Nah, yang ketiga ada juga istilahnya para ulama menyebutkan itu kalimat munqati'ah. Ya, kalimat munqati'ah ya. Munqati'ah bimakna bal. Munqati'ah bimakna bal. Apa maknanya bal? Ya, bal. Sering antum baca dalam Al-Quran bal, ya kan? Apa? Bal apa bal? Bal, bahkan kan begitu ya? Bahkan tidak, kan begitu ya? Bahkan tidak kamu ini hadir, bahkan apa namanya? Bahkan kamu ini tidak hadir semuanya. Ngerti nggak? Bahkan kamu tidak hadir, ya? Bisa terjadi demikian. Bahkan kamu tidak hadir. Kamu ngomong bahwasanya Nabi Yakub bilang memberikan wasiat menjadi agama Yahudi, bahkan kamu sendiri dulu nggak hadir ngomong begitu, itu ngomong apa? Gitu. Ngerti? Paham di sini? Jadi ini bisa bermakna am itu bisa bermakna tadi itu apa ataukah bisa, apakah bisa, ataukah bal juga bisa, ya kan?
Baik. Lanjut ya. Am sudah ya. Sekarang kuntum. Ya. Kalian semua, ya kan? Nah, kuntum ini kembalinya ke siapa kan begitu? Kembalinya ke orang-orang Yahudi, ya. Kembalinya kepada orang-orang Yahudi. Ini pendapat yang pertama, ya. Karena konteks kalimatnya untuk membantah orang-orang Yahudi. Nah, maksudnya kuntum itu kembali kepada orang Yahudi karena memang konteks kalimatnya ini bantahan. Allah turunkan ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi, ya kan? Paham maksudnya? Karena orang Yahudi tadi yang menyanggah, yang bilang bahwasanya nabi-nabi kita dulu itu agamanya Yahudi semua, ya kan? Namun Allah bilang apa? Am kuntum, apa kamu semua itu hadir? Kuntum maksudnya di situ adalah orang-orang Yahudi. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kuntum di situ sifatnya umum. Sifatnya umum. Umum untuk siapa? Untuk siapa saja. Agar apa? Agar perhatian kepada wasiatnya Nabi Yakub saja. Paham ya? Jadi bukan orang Yahudi saja yang perhatian sama nasihatnya Nabi Yakub ini. Kita juga harus perhatian kepada wasiatnya Nabi Yakub ini. Ya, apa isi wasiatnya nanti itu kita bahas ya kan. Yang jelas kuntum di situ bisa bermakna orang Yahudi karena memang untuk membantah langsung orang Yahudi. Bisa bermakna umum untuk kita semua agar kita perhatian kepada wasiatnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, paham di sini? Ya, lanjut ya. Am kuntum, kuntum sudah. Syuhada tadi sudah saya jelaskan ya. Syuhada itu jamak daripada syahid. Shin, ha, ya, dal. Syahid atau syahid. Shin pakai alif, ha, dal. Ya, maknanya apa? Hadir. Maknanya hadir. Ya, maknanya hadir. Kenapa pakai syuhada, satunya pakai hadoro, ya kan? Ini jelas untuk menguatkan saja, ya. Untuk menguatkan. Apakah kamu menjadi saksi dan hadir ketika Nabi Yakub memberikan wasiat itu? Kan kuat. Apa maksudnya? Kuat, ya. Kuat dalam artian apa? Apakah kamu menjadi saksi dan hadir? Apa kamu menjadi saksi dan hadir? Kan begitu ya. Ketika Nabi Yakub memberikan wasiat kayak begitu tadi, apa yang kamu bilang tadi itu, wasiatnya orang Yahudi semua. Apa kamu saksi? Apa kamu hadir? Oh, kuat itu sudah. Ya. Am kuntum syuhada. Apa kamu jadi saksi dan kamu hadir di situ? Ditambahi lagi id hadoro, ketika hadir, ya kan? Hadir. Yaqubal mautu. Ini juga aneh susunannya kalau kalimat yang tahu bahasa Arab, ya kan? Anehnya kenapa? Hadara Yaquba al mautu. Mestinya apa? Hadaral mautu Yaquba. Ya. Ya kan? Mestinya hadaral mautu Yaquba, bukan hadaral Yaqubal mautu. Begitu. Ya. Akala Muhammadun al-khubza umpama. Muhammad kan susunan SPOK-nya kan subjek, predikat, objek, ya kan? Nah, ini hadoro itu subjek, Yakub ini objek, maut itu predikatnya. Nggak pas, mestinya subjek, predikat, objek kan begitu ya? Mestinya hadoro kan kemudian al-mautu, baru kemudian Yaquba. Ya, kalau bahasa Arabnya mungkin ini fi'il hadara, Yaqubal itu maf'ulnya, al-mautu itu fa'ilnya. Mestinya apa? Mestinya hadara dulu, baru al-mautu, baru Yaquba. Mestinya begitu. Tapi ini dibalik. Ya. Istilahnya maf'ul muqaddam, fa'il muakhkhar. Kan begitu ya? Maf'ulnya muqaddam, objeknya didahulukan, pelakunya dibelakangkan. Ya. Pelakunya dibelakangkan. Nah, kalau kemudian lafadznya begitu, kita bisa amati dari sisi harokatnya, kan begitu ya. Kalau dari sisi harokatnya, al-mautu itu sebagai pelakunya, iya kan? Al-mautu itu sebagai pelakunya, sementara Yakub itu sebagai objeknya yang kena pekerjaannya, kan begitu.
Berarti maknanya kalau al-maut itu sebagai pelakunya, yang datang ke Nabi Yakub itu kematiannya atau Nabi Yakub yang datang kepada kematiannya? Kematiannya yang datang kepada Nabi Yakub. Makanya al-mautu Yakubah, ngerti ya? Karena apa? Karena yang datang kepada Nabi Yakub adalah kematiannya. Lah kalau bahasanya begini, ini yang harus kita ingat-ingat. Ya, bahwasanya apa? Kematian itulah yang datang kepada kita. Paham? Bukan kita yang mendatangi kematian. Maknanya apa? Kita nggak bisa milih kematian. Kita nggak bisa tahu kematian. Kita nggak bisa ngerti kematian. Kenapa? Dia yang datang ke kita kok. Bukan kita yang datang kepada kematian. Kalau kita yang datang kepada kematian, enak, kita bisa milih kapan matinya, ya kan? Ngerti kan? Enak. Tapi karena kematian itu yang datang kepada kita nggak tahu kapannya, kita nggak tahu di mananya, kita nggak tahu lagi ngapainnya. Tahu-tahu kematian datang. Oh, dia datang kepada kita, ya terserah dia. Oh, dia yang datang kepada kita. Makanya kalau kematian itu yang datang kepada kita, jangan berpikir masih lama, diabid. Jangan, kita kan nggak tahu namanya kematian itu datang ke kita. Kalau kita yang datangi kematian, kita bisa ngitung masih lama. Saya datangi kematian bulan tahun depan saja, masih bisa. Tapi karena kematian itu yang mendatangi kita nggak tahu. Paham ya? Inilah fungsi kalimat al-mautu Yakubah, ya. Fungsinya kematian itu yang mendatangi Nabi Yakub. Ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana wong Nabi saja itu didatangi sama kematian, apalagi kita yang bukan Nabi, ya kan? Nabi saja didatangi kematian, apalagi kita, ya pasti mati. Kapan? Ya pasti datang yang ininya, kapan-kapannya. Ya, makanya persiapannya, ya kan? Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu ya, kematian itu yang mendatangi kita, ya. Itu qala li banihi, ya. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, bani sudah kita singgung kemarin, ya kan? Banihi, anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ya. Apa yang kalian sembah? Ini unik ini. Uniknya gimana uniknya? Kok pakai apa? Ma, apa? Itu kan benda. Bukan man, siapa? Ngerti enggak? Kan mestinya siapa yang kamu sembah? Bukan apa yang kamu sembah. Kalau apa itu merujuk pada benda. Mahada, kan begitu. Apa ini? Kan begitu. Ada kitabun, kan begitu ya. Ini kitab. Kan begitu. Tapi ini juga begitu. Matabun, apa yang kamu sembah? Loh, kok apa? Mestinya kan man. Siapa yang kamu sembah? Paham enggak? Kenapa kira-kira kok pakai apa? Kok bukan siapa? Karena menyembah patung-patung, ya kan? Paham? Karena memang kesyirikan itu bisa terjadi kepada makhluk hidup maupun makhluk yang mati. Sehingga kalau pakai kata-kata ma itu lebih luas cakupannya. Ngerti? Kalau man itu jelas benda hidup saja. Kalau apa, ma itu bisa hidup maupun benda mati. Makanya kemudian mata budun, apa yang kamu sembah, baik yang hidup maupun yang mati. Jangan-jangan kalian menyembah sesuatu yang mati. Bisa jadi. Bisa kan? Bisa. Wong pada zamannya itu Nabi Yakub ini kan di Mesir. Nabi Yakub ini di Mesir. Kan awalnya di Palestina. Kanan, awalnya di Palestina. Sama Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf jadi raja kan diboyong semua ke Mesir. Ngerti enggak? Kan sama Nabi Yusuf kan diboyong semua sama Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf jadi raja diboyong semua ke Mesir. Nah di Mesir itu juga banyak penyembahan-penyembahan kepada benda-benda mati. Terutama dewa-dewa di Mesir itu juga pada waktu itu juga lagi marak, lagi banyak. Ngerti? Maka kemudian bisa jadi seseorang itu jatuh kepada kesyirikan kepada benda yang sudah mati. Pohon, batu, kan begitu ya? Pohon, batu, pohon dianggap bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat, ya. Jak lebet nengano dia, ya. Mau dia lebet neng apa namanya? Apa pohon itu apa? Kabungkaan. Dia lagi ini
Pohon itu ya pohon, nggak bisa membahayakan, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa. Namanya pohon. Nah, kadang-kadang bisa terjadi orang meyakini pohon itu bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat. Lewat di bungkaan itu langsung sakit, ya kan? Makanya jak lebat nang bungkaan, itu mau lebat itu jak lebat kesa motor, tidak ada sebetulnya, ya kan? Ya. Kalau memang demikian terjadi anak sakit, ya memang karena memang bisa terjadi pohonnya ini beda saya nongguin, ya kan? Hah? Bukan pohonnya itu yang kemudian ini, tidak ada masalah pohon itu, ya. Ditebang takwa, ya kan? Takwa beda apa ya kan? Padahal itu pohon biasa, ya kan? Manusia bisa terjerumus kepada seperti itu. Manusia bisa terjerumus pada sesuatu. Makanya kemudian pakai kalimatnya apa? Apa yang kamu sembah? Ya, paham ya? Ma ta'budun, ya. Apa yang kamu sembah? Ini unik memang Al-Qur'an ini, ya. Bahasanya memang harus kita perhatikan, ya. Bukan man. Kalau man itu merujuk pada siapa? Kalau siapa berarti khusus sesuatu yang benda hidup. Manusia bisa terjatuh pada kesyirikan untuk sesuatu yang benda hidup maupun yang mati, ya. Batu, ya kan? Benda mati semua, ya kan? Bisa jadi demikian. Atau benda yang sesuatu yang hidup juga bisa, ya kan? Sesuatu yang hidup melebih-lebihkan manusia di atas tempatnya sebagai manusia sehingga menjadi Tuhan, menjadi Rabb dan sebagainya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah, ya, yang kamu ibadahi min ba'di. Min ba'di maksudnya min ba'di mautihi, setelah kematianku, ya. Kalau kita kembali kepada ayat yang sebelumnya, ya, id hadarul yaqubal mautu, ketika hadir kematian. Maksudnya bukan kemudian mati hadir kemudian memberikan wasiat, kan nggak mungkin, ya kan? Masa orang mati bisa memberikan wasiat, kan nggak mungkin, ya. Namun yang dimaksud hadarul yaqubal maut, hadir kematian itu ketika usia memang sudah tua, ya kan? Usia sudah tua, yang kira-kira mungkin sebentar lagi mau meninggal dan sebagainya, barulah kemudian dia kumpulkan anak-anaknya, ya. Maksudnya begitu, bukan kemudian ketika kematian itu datang, bukan. Kalau sudah mati ya nggak bisa ngomong, berikan wasiat, ya. Maksudnya bukan begitu, ya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah. Nah, ini kan, apa yang kamu sembah, ya. Apa yang kamu sembah. Karena emang nanti ini menyembah ini bisa macam-macam. Bisa menyembah dalam arti memang ritual nyembah, sujud, ya kan? Sujud, ruku kepada benda yang mungkin benda mati. Bisa jadi. Namun bisa jadi beribadah menyembah bukan berarti makna ritual fisik nyembah kayak sujud, ruku, bukan begitu saja. Bisa juga begitu. Tidak begitu juga bisa. Ya, bisa juga makna ibadah itu nanti maknanya adalah dia mengikuti, ya, manusia pada hal-hal yang diharamkan, dia ikuti diharamkan, padahal itu dihalalkan oleh Allah, ya kan? Atau sebaliknya, dia mengikuti sesuatu yang dihalalkan oleh manusia, padahal Allah mengharamkan. Nah, dia mengikuti orang tersebut itu sama dengan dia beribadah kepada orang tersebut. Fatilka ibadatum, kata Hatib bin Abi Balta'ah, kan begitu, ya. Hatib bin Abi Balta'ah ini orang Nasrani, kan, dulu pernah sudah kita kaji, kan. Nabi SAW mengatakan apa? Ittakhadhu arbaba min dunillah, ya kan? Kalian menjadikan arbab kalian sebagai sesembahan. Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak pernah menyembah dia. Kami enggak pernah sujud kepada pendeta-pendeta kami enggak pernah rukuk kepada pendeta-pendeta kami. Jadi kami enggak pernah beribadah kepada mereka. Kenapa? Karena dalam bayangannya Hatib bin Abi Balta'ah yang namanya ibadah itu ya sujud, rukuk, begitu, kan, begitu. Tapi ketika Nabi mengatakan, bukankah pendeta-pendetamu itu ketika mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu ikut mengharamkan? Betul, ya Rasulullah. Apakah ketika pendeta-pendetamu itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kamu ikut menghalalkan? Betul, ya Rasulullah. Fatilka ibadatuhum, itulah ibadahmu kepada mereka. Paham maksudnya? Nah, makanya kemudian tadi ma ta'buduna, apa yang kamu ibadahi, karena bisa jadi secara fisik menyembah kepada benda, meskipun atau kepada selain
benda meskipun tidak secara fisik nyembah, sujud, tapi bentuknya berupa apa? Memberikan ketaatan tadi itu dalam hal-hal yang sudah diharamkan maupun dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cocok, paham maksudnya? Mata buduna. Cocok kan dengan ayatnya cocok, Mata buduna min ba'di. Min ba'di maksudnya apa? Setelah kematianku. Min ba'di mauti, setelah kematianku. Qalu mereka anak-anaknya mereka mengatakan qalu, anak-anaknya Nabi Yakub yakni berapa? 11 orang 11 orang 12 orang dari 3 orang istri Nabi Yakub Istri yang pertama anak 5, istri yang kedua anak 5, istri yang ketiga baru kemudian Yusuf dan Benyamin. Jadi 12. Makanya kemudian fajarat min husnata asyrata aina. Nabi Musa memukulkan tongkat, kemudian memancarlah dari batu itu 12 mata air. Bang, memancarlah 12 mata air. Fajarat min husnata asyrata aina. Memancarlah dari batu itu 12 mata air. 12 itu apa? Merujuk kepada anak-anaknya Nabi Yakub tadi. Satu anak itu satu kabilah sendiri. Satu anak satu kabilah sendiri. Saking banyaknya keturunannya. Banyaknya keturunannya, Qalu na'budu ilahaka. Ilahmu yang satu. Ilahaka. Ilahmu, ini ilahnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub Wa ilaha abaika, dan ilahnya bapakmu. Bapak-bapakmu maksudnya kan? Bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu itu siapa? Ibrahim, Ismail, wa Ishak. Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu penjelasan dari kata-kata aba. Abaika, bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu itu siapa? Bapaknya Nabi Yakub itu siapa aja? Bapaknya Nabi Yakub itu Ibrahim, Ismail, Ishak. Lah kenapa kok kemudian Ibrahim, Ismail, Ishak disebut dengan bapak? Kan begitu kan? Kenapa kok disebut dengan bapak? Padahal itu kakek, paman, bapak. Namun di sini abaika, Ibrahim, Ismail, Ishak. Bapak-bapakmu itu siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Nah, kenapa? Kan begitu ya? Nah, nanti kita sambung Saya rasa cukup dulu Cukup dulu. Sudah waktunya kan? Sudah waktunya soalnya Sudah waktunya Jadi kita sambung besok penjelasan selanjutnya Nah, memang ini kalimatnya unik, perlu didalami satu persatu Perlu didalami satu persatu Karena nanti itu ada hikmahnya juga, ada hukumnya juga. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut besok